Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan modul 5 guide lab-nya, itu tentang kreasi Amazon RDS. Di sini saya tadi udah coba start lab, kemudian kita masuk ke AWS Amazon konsolnya. Oke, ini saya akan close. Di dalam modul 5 ini kita akan meng-create Amazon RDS. Tujuannya adalah kita membuat Amazon database di RDS, kemudian konfigurasi web aplikasi dan connect ke EC2. Dalam tampilannya ini nanti bahwa yang ada aplikasi server di EC2 dan itu terhubung ke MySQL RDS nya yang di private only. Ini yang public, ini yang private. Jadi database nya itu nanti kita hubungkan, baik itu yang ada di MySQL kemudian diakses di web servernya. Durasi lab ini sekitar 20 menit. Kemudian dalam tujuannya ini improvement akses AWS service, itu kita bisa melihat instruksi yang ada di lab ini, mulai dari start lab, kemudian ke AWS management console. Di task 1 ini kita akan create Amazon RDS, di mana kita menggunakan MySQL database di VPC. MySQL ini populer dengan Source Related Database Management System atau RDBMS. Dia tidak software lisensi. Kemudian disarankan di sini kita bisa menggunakan Chrome atau Firefox, tapi IE enggak karena dia database-nya nanti itu tidak terhubung ya. Yang pertama kita akan search RDS di manajemen console, kemudian kita create database-nya. Bisa di service ini ada database, kemudian kita cari RDS, atau bisa juga diketik di sini RDS. Ini. Oke, selanjutnya kita under engine option select MySQL, kemudian enterprise classnya DevTest, optionnya Amazon Aurora, make note Amazon Aurora, complete this. Oke, sini ini saya geser dulu ke sini. Ini try the new Amazon RDS, kita tidak menggunakan yang ini, restore-nya ini, database yang ini kita close saja, tapi kita cari yang RDS yang ini. Kita akan create database-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita akan menggunakan MySQL engine and MySQL. Ini create database, infonya, engine optionnya, ada engine option, pilihnya itu kita pilih MySQL. Di sini ada Aurora, ada Postgre, ada MariaDB, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft. Kemudian template-nya itu kita menggunakan DevTest. Ini DevTest. Kita pilih DevTest karena instannya itu akan include dan dideploy menggunakan products yang udah di-create oleh AWS. Available durability kita pilihnya itu single DB. Di sini single DB.
kemudian under setting kita harus membuat DB instannya itu adalah inventory DB. Ini ada setting DB instant identity-nya namanya inventory, jadi kita membuat database tentang inventaris. Kemudian loginnya admin, passwordnya itu adalah lab password, copy, kita paste ke sini, kemudian kita paste juga ke sini. Kemudian instant configure kita pilih yang burst class dan T3 micro. Burst class ini yang paling bawah, kemudian langsung dia milih T3 micro. Oke, storage-nya biarkan default, connectivity-nya kita pilih PPC, lab PPC, security groupnya DBSG. Ini lab PPC, security groupnya ini kita hapus, kita pilih DBSG, DB security group. Oke, selanjutnya additional konfigurasi kita pilih inventory, additional konfigurasi kita pilih monitoring tadi udah belum, ini enable enhanceable monitoring, inisialnya inventory untuk database-nya. Monitoring ini kita unchecklist, additional konfigurasi kita tambahkan ini yang ini initial database-nya inventory, di unchecklist enable enhancement. Habis itu kita create database paling bawah. Oke, proses create database sudah selesai dan statusnya itu adalah ini, ada inventory. Ini tadi kalau misalnya NHCP-nya tidak di checklist, maka dia ada muncul pop up merah, makanya di sini tadi yang untuk ini harus di turn off. Oke, task yang kedua kita akan konfigurasi web aplikasi di EC2. Di EC2 ini kita buka, ini EC2 dashboardnya. Kemudian yang running itu ada aplikasi server, ini running, statusnya semuanya udah tersedia. Kemudian ini pilih aplikasi server instan, kemudian IP publiknya di copy, ini kita pilih, kemudian IP versi 4 nya kita copy, kemudian kita paste ke browser. Selanjutnya di sini udah ada muncul di EC2 ada inventory. Please configure setting untuk connect ke database. Kita harus klik setting dulu untuk koneksi ke database-nya. Endpoint-nya di sini manajemen console, RDS, database, inventory database,
ini tadi inventory database, kita buka, kemudian endpointnya itu kita ambil dari, sebentar, secure koneksi PC and security section and endpoint di clipboard. Koneksi dan security, koneksi, ini koneksi dan security, sini ada endpoint. Sebentar, kita cek dulu statusnya. Oh, ini masih mengcreate ya. Nanti kalau misalnya udah, dia nanti di endpoint di sini ada muncul kodenya untuk database-nya. Kita tungguin dulu dia sampai statusnya running, statusnya available. Di sini dia menjelaskan bahwa lamanya itu dia mengcreate nggak ditentuin. Jika kamu menerima error, configure before you continue the task, database status available. Nah, ini kita tunggu statusnya sampai available. Sekarang dia udah backup. Dia akan ngebaca CPU-nya, aktivitasnya dan sebagainya. Jadi untuk masuk ke modulnya ini, kita harus masukkan data endpointnya di RDS. Ini inventory sekian, kita paste, database-nya inventory, admin, dan lab password. Ini misalnya database-nya kita ambil dari sini, nantinya di backupin di inventory. Ini inventory DB, lama juga ya. Kita masukkan database-nya inventory, kita copy, kemudian loginnya admin, kemudian passwordnya itu adalah lab password. Ini kita copy, kita paste ke sini. Endpointnya kode dari si RDS-nya. Masih backup aja. Oh, ini endpointnya udah muncul di sini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini, lalu kita save. Nanti dia akan melihat inventaris yang sudah ada, dan kita bisa menambahkan sesuai dengan permintaan yang di sini. Kita bisa meng-create
menambahkan inventory, diedit dan dihapus gitu. Dia menggunakan RDS MySQL. Kita akan menambahkan 5 record inventaris. Kemudian kita juga bisa melihatnya di sistem manager kalau misalnya kita mau menambahkan value nya lagi. Oke, kita coba tambahkan. Kita tambahkan misalnya nama produknya misalnya PC, namanya PC, kualitinya misalnya 5, kita akan tambahkan, udah ada. Kemudian kita tambahkan misalnya monitor kodenya kualitasnya 10, kemudian kita submit. Kemudian kita tambahkan lagi inventarisnya keyboard kodenya KK, adanya 3, kemudian kita submit. 2 lagi kita tambahkan mouse kodenya kuantitinya 15, kita submit. 1 2 3 4, satu lagi kita tambahkan monitor keyboard CPU lah, kodenya CC, kualitasnya jumlahnya 10. Nah, di sini kita bisa nge-record di database-nya lewat web gitu, lewat web. Nah, tugasnya di modul 5 ini kita cuma menghubungkan antara RDS dengan EC2 yang di sini di aplikasi server yang sudah running ini, dan hasilnya nanti itu seperti ini. Oke, di lab terakhir kita akan submit kerjaan kita, kemudian dicek grade-nya. Oke, kita submit. Yes. Nah, di sini kita akan nungguin hasil dari record kita yang kita masukkan tadi. Berapakah nilai dari setiap item yang sudah kita kerjakan? Apakah sudah benar atau enggak? Di sini poinnya 20, inventory sudah, database sudah, instant type-nya udah, inventory record-nya sudah. Oke, lab kita udah selesai. Kita akan end lab, kemudian yes, dan dia akan nge-terminate atau menghapus data yang sudah kita buat tadi, dan kita bisa nge-create yang baru. Mungkin itu untuk modul 5 guide lab tentang create Amazon RDS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.